Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis, disorder dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel berpikir positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis, disorder, teman-teman. Baik, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang jangan mau dipermainkan oleh pikiran kalian sendiri. Kalian yang memiliki pikiran, jangan sampai kalian yang dikendalikan oleh pikiran. Kalian harus bisa mengendalikan pikiranmu sendiri. Sekali lagi, di sini saya juga bukan dokter, juga bukan ahli medis, bukan ahli psikiater. Hanya saja saya penyintas asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis, disorder, teman-teman. Yang akan memberikan pengalaman kepada kalian, mengedukasi kalian, mensupport kalian, dan akan membagikan sedikit ilmu agar kalian terbebas dari gangguan asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis, disorder. Baik, teman-teman. Nonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian itu tidak gagal paham, agar kalian itu bisa mengetahui step by step agar bisa cepat keluar dari gangguan asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis, disorder. Dan harapan saya semoga video ini menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman semua. Baik, teman-teman. Memang banyak sekali sensasi yang dialami, sensasi yang dirasakan oleh penderita asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis, disorder. Tentunya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya pun pernah mengalami itu, sehingga saya didiagnosa oleh dokter gangguan anxiety psikosomatik disorder, teman-teman. Awalnya saya kena itu asam lambung. Kemudian GERD, itu seketika langsung asam lambung dan GERD itu. Serasa kayak mau M. Awal-awal itu saya tidak merasakan sensasi, teman-teman. Awal-awal itu saya tidak merasakan sensasi. Nah, setelah saya merasakan asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis, disorder yang pengalaman saya rasakan, itu serasa kayak mau M, teman-teman. Nafas tersedak, nafas berat. Begitupun jantung berdebar, teman-teman. Kayak ada angin yang naik dari perut sampai ke dada, piar-piaran les-lesan keringat dingin kayak ngambang. Bahkan saya berpikir, aduh, ini kok menghororkan sekali. Nah, setelah itu saya ambil air bening hangat. Seketika berdebar-debar hilang, nafas yang tersedak, nafas yang berat itu kembali netral. Tapi ada sisa kecemasan, teman-teman. Awal itu memang sensasi itu belum ada. Lah, begitu sudah reda, jantung yang berdebar-debar sama nafas yang berat, saya sudah seperti biasa. Di kemudian hari datang lagi itu, teman-teman. Dan saat itu saya nggak tahu kalau itu asam lambung GERD. Serasa kayak mau M lagi. Tambah cemas saya, teman-teman. Takut, khawatir, was-was. Jangan-jangan saya memiliki penyakit berat. Aduh, jangan-jangan masuk angin duduk. Seperti itu. Awalnya tahunya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian saya belum langsung periksa, teman-teman. Saya redakan lagi dengan air bening hangat. Tapi kecemasan itu masih tetap ada dalam pikiran saya, teman-teman. Bahkan pikiran saya itu mengendalikan saya. Seakan-akan saya itu kayak mau M itu. Sampai seperti itu. Terus kemudian hari terjadi lagi, teman-teman. Akhirnya panik attack lah. Ketika itu panik attack. Terus langsung saya periksa. Ternyata asam lambung. Yang awalnya saya mengira-ngira penyakit kronis, ternyata asam lambung.
Dan itu pun karena saya baru pertama kali ya masih takut teman-teman asam lambung itu. Aduh, jangan-jangan luka nih lambung saya gitu kan. Ya memang ada iritasi GERD itu. Karena pola hidup saya itu nggak beraturan dulu. Awal saya kena asam lambung GERD, saya banyak pikiran, banyak tekanan, terus makan nggak teratur, gaya hidup nggak teratur, sering begadang, perut sering kosong, ngopi cepat. Ngopinya itu banter, banyak teman-teman. Lah, dari situlah saya kena asam lambung GERD itu. Ternyata itu teman-teman, awal mulanya. Lah, saat itu saya tetap masih panik, cemas. Sampai saya dengar ambulan itu takut teman-teman. Dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, di keramaian takut, di kesepian takut, di sore hari takut, mau tidur takut, ketika tidur pun susah, mau tidur itu susah teman-teman. Mau tidur susah, di saat sudah tidur mimpi buruk, mudah terbangun, terkejut, mau mandi takut, apa-apa ditakuti teman-teman. Takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dengar kabar duka takut teman-teman. Mau Jumatan itu takut. Saya pernah Jumatan sampai mufarokoh, sampai berhenti, saya pulang langsung teman-teman. Karena saat itu jantung berdebar-debar, nafas tersedak, pikiran liar. Pikirannya selalu mikirkan takut M itu. Ya ujung-ujungnya takut M teman-teman. Lah, akhirnya saya pulang minum air bening hangat lagi, panik itu udah cemas apa udah ditakuti itu. Lah, barulah sensasi fisik yang lain seperti ulu hati sakit, perut sakit, sampai ke pinggang sakit, semua sakit belur, liengan, kepala berat, itu muncul teman-teman. Semua itu muncul. Dan awal itu saya meminum obat, ya saya meminum herbal karena saya sudah tahu itu asam lambung. Seperti kunyit, satu hari itu 2 kali. Sampai saya periksa berulang-ulang karena saya panik attack, pasti jurusnya traveling ke rumah sakit. Saya pasti larinya ke rumah sakit teman-teman. Karena panik attack itu sering ngalamin itu. Hampir dalam satu hari itu 4 kali teman-teman. Bahkan berjam-jam saya itu. Sampai 2 bulan saya periksa minum obat, minum herbal, kok nggak kunjung sembuh, kok belum ada perbedaan, kok nggak ada perubahan, sensasi malah tambah, mau sampai kapan, sampai seperti itu pikirannya teman-teman. Bahkan sampai sempat nyerah. Dan diperiksa yang ketujuh, saya sampai ngeyel kepada dokter. Masa dok, ini asam lambung, saya yang rasakan, saya enggak, itu banyak banget dok. Dokternya nggak tahu sih, jantung berdebar-debar dok, nafas berat, ulung sensasi yang lain, keliengan, kepala sakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya ngalamin itu nggak enak dok. Serasa kayak mau M. Masnya kalau nggak percaya, masnya coba periksa ke rumah sakit spesialis dalam. Masnya ronsen EKG, cek gitu. Akhirnya saya ikutin sarannya. Nah, di situ di ronsen, udah di ronsen saya ditunjukin hasil ronsenannya, jantung normal, paru-paru normal, perut pun normal itu. Dan itu pun belum percaya teman-teman, masih ngeyelan. Memang penderitaan saya disorder itu ngeyelan. Ngeyelan, saya dulu juga gitu. Ngeyelan, udah didiagnosa asam lambung, semua normal, baik-baik saja. Ya takut penyakit berat, takut penyakit kronis, sudah di gangguan asam lambung. Dan ujung-ujungnya kena mental, psikiater itu masih tetap nggak percaya, padahal sudah jelas normal. Pengalaman saya itu kayak gitu. Pendertaan saya disorder itu ya kayak gitu.
suka ngeyelan, sensitif, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Itu pengalaman saya seperti itu dulu, teman-teman. Lah, setelah itu saya tanya, tapi kok rasanya seperti ini ya, Dok? Iya, karena masnya itu pikirannya over, pikirannya itu berat. Yang ditakuti itu selalu dipikir terus, padahal itu anxiety, itu gangguan. Makanya masnya saya rujuk ya ke psikiater ya, masnya biar netral, pikirannya nggak over ya. Ya, diusahakan sih jangan ke psikiater, Dok. Ujung-ujungnya nanti dikasih obat kan, Dok. Saya udah 2 bulan ngonsumsi obat, Dok. Sudah bolak-balik ke rumah sakit, sudah bolak-balik periksa. Juga saya juga rutin minum herbal, Dok. Ya udah, kalau nggak mau, masnya mau nggak bangkit sendiri? Bisa merubah pikirannya negatif itu nggak? Berat loh, Mas. Kalau nggak dibimbing oleh ahli psikiater. Tapi bisa sembuh kan, Dok? Kalau bangkit sendiri, ya bisa. Ada kemungkinan ya bisa. Tapi itu ya lama. Ya, biar cepet gimana, Dok? Ya ke psikiater. Kalau cepet mandiri maksudnya, Dok. Ya, apa namanya, sering olahraga nggak? Wah, boro-boro, Dok. Dari dulu saya nggak punya hobi olahraga, Dok. Boro-boro jalan-jalan itu nggak pernah, Dok. Ya, itu. Masnya rutinin deh jalan-jalan pagi. Setelah itu berjemur. Itu fungsinya apa? Ya fungsinya untuk mengembalikan hormon-hormon biar masnya itu pikirannya nggak selalu negatif. Hindari mengurung diri, jangan lupa jaga pola makannya. Yang paling penting itu pola pikirnya, pola makannya, sama pola hidupnya. Yang dulu sering begadang, ya jangan begadang dulu, jangan begadang lagi. Ini beneran, Dok, kalau ini juga membantu. Iya beneran, itu lakukan aja. Nah saya ikutilah perkataan dokter, saya mulai bangkit. Awalnya, aduh, ini dokter gimana? Saya jalan-jalan tetap rasanya keliengan, piar-piaran, les-lesan, nafas tetap berat, jantung berdebar-debar, ngambang, kayak mau jatuh, bahkan kayak mau pingsan. Ini gimana dokternya? Terus saya pikir seperti ini, teman-teman. Oh iya, memang semua itu ya butuh butuh waktu ya. Memang semua itu nggak instan ya. Memang semua itu nggak spontan ya. Orang namanya usaha ya butuh proses ya. Nah, saya berubah mindset itu teman-teman. Akhirnya saya tetap lakukan itu. Saya percaya itu kan. Saya konsisten melakukan metode jalan-jalan pagi. Setelah itu berjemur. Nah, saya juga mengikuti sarannya tidak mengurung diri teman-teman. Tidak mengurung diri. Saya kadang dari setelah berjemur, jalan-jalan setelah berjemur, saya itu main ke rumah tetangga. Ya untuk mengalihkan biar tidak rebahan, biar tidak mengurung diri di rumah, apalagi mengurung diri di dalam kamar. Juga menghindari kebanyakan main HP itu teman-teman. Itu konsisten saya itu. Dan dulu, mulai dari awal saya kena teman-teman, saya itu sudah membiasakan minum air bening hangat. Sebelum periksa pun saya sudah membiasakan minum air bening hangat. Itu. Juga ada saran dari orang tua atau keluarga itu ya mengonsumsi herbal. Jadi saya ikutin itu. Walaupun belum ada perubahan, memang awal itu memang itu masih sering sakit. Itu kan perut itu. Tapi saya tetap konsisten. Tapi di bulan kedua kok nggak kunjung sembuh gitu sampai seperti itu teman-teman. Tapi sudah membiasakan. Bahkan saya 3 bulan itu kalau mandi teman-teman, kalau mandi itu pakai air hangat. Saya nggak berani kalau mandi pakai air dingin itu nggak berani. Itu. Bahkan sampai waktu pemulihan, lah waktu pemulihan kan saya nggak ke psikiater, saya memutuskan nggak minum obat, bahkan herbal pun saya itu berhenti teman-teman. Itu saya fokus jalan-jalan pagi, berjemur, setelah itu main ke rumah tetangga. Kalau tidak saya melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mengalihkan saja sebenarnya teman-teman.
Itu secara konsisten. Dan itu pun yang nggak spontan, langsung hilang tuh sensasi. Bahkan sampai 3 minggu, sensasi itu tetap masih muncul teman-teman. Rasa keliengannya juga masih muncul. Jantung berdebar-debar ya muncul. Perut begah, sering sendawa ya masih gitu. Susah BAB, diare itu masih. Tapi saya tetap konsisten, saya semangat karena saya kepengin banget sembuh waktu itu teman-teman. Karena saya saking kepengin sembuh gitu. Lah setelah 3 minggu waktu pemulihan, itu saya kok agak heran. Di saat ada sensasi, itu saya sudah bisa bersikap masa bodoh. Karena saya flashback. Allah nyatanya kemarin saya ronsen di EKG, kata dokter ya normal semua, jantung normal, paru-paru normal, bahkan lambung pun normal. Kenapa saya ke-trigger lagi? Kenapa saya down lagi? Ini kan kata dokter sensasi hanya numpang lewat. Ini kan dokter mengatakan kan sensasi fisik dikarenakan pikiran yang over, dikarenakan anxiety. Berarti ini aman kan sampai seperti itu. Itu sering saya sugestikan dalam pikiran saya sendiri teman-teman. Dan akhirnya saya mulailah kuat mental itu. Yang dulu apa-apa takut, yang dengar ambulan takut, dengar burung takut, akhirnya sedikit demi sedikit saya lawan, saya berlatih, dengerin ambulan itu, ya sedikit demi sedikit mental itu kuat. Yang awalnya mental saya itu ecek-ecek, awalnya mental saya itu melempem, kaleng-kaleng, akhirnya sedikit demi sedikit mental itu membaik, bangkit teman-teman. Seperti mental baja. Bahkan saya sampai mengatakan apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Begitu. Ya, alhamdulillah. Dan nyatanya memang nggak berbahaya, teman-teman. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya. Lah kalau soal mantang makanan, saya awal dulu, teman-teman, itu ya memantang makanan. Yang saya pantang waktu itu makanan yang bersantan awal-awal itu di bulan pertama dan bulan kedua. Makanan yang bersantan sama makanan yang pedas saya itu hindari. Saya pantang makanan itu. Saya nggak berani makan soalnya. Kalau memakan bersantan sama pedas itu pikirannya was-was. Sudah takut dulu, sudah khawatir dulu. Karena saya pernah mencoba makan itu. Was-was, saya tetap makan. Lah, sensasi muncul teman-teman. Di saat sensasi muncul, barulah asam lambung naik, reflux itu naik ke kerongkongan. Ulu hati mengganjal, kerongkongan ganjal. Bahkan pernah ngalamin tenggorokan sakit dan juga pernah ngalamin pancingan istilah Jawanya itu. Tapi saya itu minum itu untuk meredakan pancingan itu di warung-warung kan ada itulah. Itu. Nah, terus saya pasti konsisten minum air bening hangat teman-teman. Karena sering mengalami perut begah itu. Sendawa terus-menerus, BAB susah, sama diare itu saya memperbanyak minum air bening hangat teman-teman. Konsisten minum air bening hangat, bahkan satu hari itu sampai 15 itu. 15 gelas itu. Itu sampai seperti itu. Karena saya kepengen cepat sembuh, kepengen seperti sedia kala, juga saya kepengen nggak merasakan sensasi. Lah akhirnya di bulan ketiga itu, waktu pemulihan saya konsisten dan nggak ada berhentinya. Saya lakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, dan alhamdulillah ketika ada sensasi itu sudah bersikap masa bodoh. Terus memang yang rada awet ya itu cemas, itu takut M itu memang masih ada waktu sudah 1 bulan itu. Tapi mulai saya sering bermain ke kebun, lihat hijau-hijauan teman-teman. Karena apa? Ternyata dari saraf yang menegang itu. Lah mulai sering saya main ke kebun, lihat hijau-hijauan, melihat
pemandangan yang indah, sama sering main ke sungai, lihat air yang mengalir, itu ya kadang itu main ke sungai, melihat air yang mengalir, itu pikiran netral, kecemasan sudah mulai berkurang, bahkan mencolok pun tidak, dan alhamdulillah sudah sembuh total. Itu. Yaitu saya ikhtiarnya itu jalan-jalan pagi secara konsisten, setelah itu berjemur, nggak mengurung diri. Terus saya hindari orang-orang yang sering menceritakan tentang penyakit, menceritakan tentang kematian. Itu saya hindari waktu itu, karena kalau dengar orang sakit itu saya langsung sensitif, teman-teman. Penderitaan anxiety disorder kan sensitif banget. Terus langsung dikait-kaitkan dengan diri sendiri. Orang cerita ini orang itu sakit paru-paru, orang itu sakit jantung, orang itu sakit terus kemudian meninggal. Saya sensitif itu, teman-teman, langsung ke trigger, keringet dingin, piar-piaran, nafas tersedak, nafas berat, jantung berdebar-debar. Itu pengalaman saya dulu kayak gitu, makanya saya hindari itu ya, daripada sering mendengarkan hal-hal yang membuat mental tambah down, mental menjadi lemah, juga mengganggu mindset saya. Ya saya mending bermain sendiri ke kebun, lihat hijau-hijauan, melihat pemandangan yang indah, kadang main ke kebun, kadang main ke sawah gitu, teman-teman. Ya sebenarnya untuk menghindari itu juga untuk membantu agar saraf itu nggak tegang. Dan terus saya melakukan 3P-nya itu, ya 3P-nya itu yang pertama yaitu adalah menjaga pola pikirnya. Nah, terus saya kan disaranin sama dokter, jangan mau dikendalikan oleh pikiran anxiety. Masnya itu yang punya pikiran, bukan pikiran yang memiliki diri kamu. Kamu harus bisa mengendalikan pikiran kamu sendiri, jangan mau dikendalikan oleh pikiran. Nah, mulai dari saat itu saya sering bergumam sendiri, ngomong sendiri, saya ngomong kepada diri sendiri, saya yang punya pikiran kok saya yang dikendalikan pikiran. Saya yang harusnya mengendalikan pikiran, bukan saya yang seharusnya dikendalikan pikiran. Saya nggak boleh dikendalikan oleh pikiran, sampai seperti itu, teman-teman. Seharusnya saya yang harus mengendalikan pikiran saya. Seharusnya saya yang harus bisa mengontrol pikiran saya sendiri. Seharusnya saya yang harus mengalihkan pikiran negatif dari permainan anxiety itu biar berpikir positif. Nah, mulai saat itu saya sampai punya tekad, punya prinsip merubah mindset, teman-teman. Saya mengucapkan apapun yang saya takuti, apapun sensasi itu, semua permainan anxiety, dan semua itu tidak berbahaya, sampai seperti itu. Nah itu. Terus, alah, kemarin juga di ronsen aman-aman saja. Serasa kayak mau pingsan, nyatanya nggak pingsan, sampai seperti itu, teman-teman. Itu untuk apa? Agar bisa mudah merubah mindset aja sebenarnya. Juga saya sering kepancing-pancing itu permainan anxiety, pikirannya kadang ngacau. Pikirannya kadang kemana-mana, selalu berpikir negatif. Itu jangan-jangan penyakit berat nih. Itu jangan-jangan penyakit kronis nih. Itu jangan-jangan M ini. Kayak gitu. Nah, karena sudah terbiasa jalan-jalan pagi, saya sudah mulai kuat melawan, bisa mengalihkan, teman-teman. Ketika panik attack itu saya sudah bisa mengalihkan, bersikap masa bodoh, karena ada hormon yang sangat penting itu sudah kembali, yaitu hormon serotonin sama hormon endorfin. Hormon serotonin itu fungsinya untuk mengendalikan kesetresan, mengendalikan mood kita. Sehingga saya waktu itu bisa mengendalikan pola pikir yang negatif, mengendalikan pikiran yang nyeleneh itu. Pikiran yang ngacau itu. Bahkan sudah mulai sedikit senang, sedikit bahagia, bahkan sedikit tenang. Karena pengalaman saya saat saya kena anxiety disorder, teman-teman, mau seneng itu susah, mau bahagia susah, mau tenang pun susah. Memang kelihatan secara fisik, menurut orang-orang normal, penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder,
dilihat secara fisik itu ya baik-baik saja. Ya normal-normal saja layaknya orang sehat. Sebenarnya yang dialami penderita asam lambung kertansetik psikosomatis disorder itu kan fisik, fisik mental. Dan yang dirasakan itu mental, psikis, pola pikir, dan sensasi fisik itu. Cuma orang lain tidak tahu. Taunya orang normal, itu ya melihat kita ya sehat, tidak kenapa-napa, tidak memiliki penyakit. Tapi pengalaman asam lambung kertansetik psikosomatis disorder, itu banyak sekali yang dirasakan. Baik rasa, juga sensasi fisik. Ya kan seperti itu kan teman-teman. Saya ngalami itu sih soalnya. Maka untuk mengatur pikiran kita agar selalu berpikir positif, maka kalian harus hindari orang-orang yang toksik. Kalau kalian memaksakan, kalian menceritakan kepada orang normal yang tidak tahu edukasi seputaran asam lambung kertansetik psikosomatis, tentunya pengalaman saya dulu ini akan dianggap lebay, dianggap lemah, dianggap mengada-ngada atau manja. Nah, sehingga itu akan memperburuk anxiety, memperburuk pikiran dan mental. Itu juga harus dihindari dulu. Karena apa? Karena ketika kalian sering menceritakan kepada orang, tapi orang itu tidak tahu apa yang kalian alami, nanti akan terisik ya, akan teriris mental itu, pikiran itu, nanti juga akan susah mengendalikan pola pikir. Itu pengalaman saya. Maka udah, kalian harus bangkit, kalian paksakan diri sendiri, jangan mengharapkan support dari orang lain. Kalian sendiri yang menentukan kesembuhan kalian mau cepat ataupun sembuh. Gitu. Itu ya. Sering berdamai dengan alam, melihat hijau-hijauan, main ke kebun lah, yang dekat dengan kebun, atau main ke sawah. Begitu. Juga jangan lupa ya jaga pola makannya. Yang paling utama itu adalah etika makan. Yang paling utama itu adalah etika makannya. Kalian jangan terlalu fokus memikirkan menu. Pengalaman saya dulu teman-teman, awal-awal saya kan memantang makanan yang bersantan sama memantang makanan yang pedas. Ya karena pertama kena asam lambung itu. Terus kalau selain itu walaupun tidak boleh seperti makan goreng-goreng yang berminyak, coklat, atau yang mengandung lemaknya itu tinggi, awalnya walaupun tidak boleh, mie instan, itu saya tetap makan teman-teman. Bakso pun saya makan, mie ayam pun saya makan. Tapi ketika saya makan bakso mie ayam, karena saya itu nggak cemas, ya mantep aja, yakin aja ya benar, nyatanya sensasi itu ya memang muncul, tapi nggak horor saat ketika mau makan was-was itu. Lah kalau makan bersantan sama yang pedas kan karena saya kan sudah tersugesti omongan orang kalau asam lambung itu jangan makan yang bersantan sama pedas gitu doang sih dengernya. Hanya setiap mau makan itu was-was lah, reflux lah, asam lambung naik, sensasi muncul horor itu. Gitu. Akhirnya saya simpulkan teman-teman, mantang nggak mantang, sensasi itu tetap muncul kalau pikiran itu masih over. Kalau pikiran masih over, mau makan masih was-was, khawatir, takut, cemas, dan emosi, itu tetap muncul teman-teman sensasinya. Sensasi horor itu tetap muncul seperti nafas berat, keringat dingin, ngambang itu. Bahkan serasa kayak mau MI itu tetap ada. Muncul kalau mau makan itu was-was. Pengalaman saya dulu. Jadi yang penting itu etika makan. Gak perlu mementingkan menu. Asal kalian mau merubah mindset aja. Kalau mau makan itu jangan was-was. Itu pastinya nggak reflux ya. Tentunya sensasi itu juga nggak akan muncul.
Yang penting itu. Kalian mau bertahun-tahun memantang makanan, walaupun sudah memantang makanan, mau makan itu tetap was-was, khawatir, takut, cemas, apalagi kalau makan sambil emosi, sambil memegang video HP, melihat video yang menegangkan, tetap mengganggu pencernaan, asam lambung naik, mengganjal di hulu hati sakit dan mengganjal di kekerongkongan, dan sensasi tetap muncul. Dan kuncinya itu adalah etika. Juga yaitu perbanyak air bening hangat. Itu. Terus menjaga pola hidupnya, jangan begadang. Karena rawan sekali penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, itu dipermainkan oleh anxiety itu di waktu sore. Kalau mau keluar di keramaian lagi kumpul, sama kalau mau tidur, itu sangat rawan dipermainkan oleh anxiety. Sore hari, mau tidur di keramaian, mau keluar rumah. Itu pengalaman saya. Nah, maka kalian harus menjaga pola hidupnya. Kalau masih susah tidur malam hari, konsistenlah jalan-jalan sore. Sama kalau mau tidur, sering mendengarkan musik relaksasi. Lebih baiknya ya dengerin afirmasi biar kalian itu tersugesti. Lebih baiknya lagi ya zikir biar tenang. Itu. Walaupun susah tidur, diusahakan jangan memegang HP. Dipaksakan memejamkan mata. Dipaksakan tidur. Pengalaman saya seperti itu. Janganlah ketika sudah susah tidur malah ambil HP, nanti ya terlanjur. Susah tidur sampai pagi, ujung-ujungnya tidurnya pagi jam 3. Pengalaman saya dulu seperti itu. 2 minggu nggak bisa tidur. Awal sebelum saya itu olahraga, jalan-jalan pagi. Begitu. Maka hindari. Juga itu akan membantu menghilangkan sensasi keliengan. Kalau tidurnya itu cukup, dalam satu malam itu 8 jam, itu akan membantu menghilangkan sensasi keliengan, teman-teman. Itu pengalaman saya. Kebanyakan yang keliengannya awet, satu pikiran over, kedua belum mau bangkit jalan-jalan pagi, dan ketiga karena kurang tidur malam. Itu pengalaman saya. Dan kalian yang masih seperti itu, keliengan, pasti yaitu karena tiga-tiga itu masih sering dilakukan. Sering begadang, pikiran masih over, belum jalan-jalan pagi, itu sama jalan-jalan sore. Maka itu ayolah bangkit, lakukan. Kalian harus melawan apa yang kalian takuti, mengasah mental yang ngacak-ngacak itu, mendobrak mental yang ngacak-ngacak itu agar kalian memiliki mental yang kuat. Mulai sekarang kalian harus berprinsip, kalian katakan pada diri sendiri, apapun sensasinya itu tidak berbahaya, teman-teman. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Semua itu permainan dari anxiety. Kalian yang memiliki pikiran, jangan sampai kalian yang dikendalikan oleh pikiran. Apalagi dikendalikan pikiran yang karena kena psikisnya atau kena anxiety itu. Kalian harus bersikap masa bodoh di saat sensasi ada. Kalian ketika masih susah bersikap masa bodoh terhadap sensasi, minimal kalian itu mengalihkan. Kalau diserang panik, kalian harus ambil air bening hangat. Itu pengalaman saya. Untuk meredakan, untuk menetralisir. Sama olah nafas, tarik nafas, ditahan, langsung dikeluarkan melalui mulut. Itu nanti akan sangat membantu. Dan kuncinya itu di pola pikir, teman-teman. Kuncinya itu di pola pikir. Kalau kalian mau bersikap masa bodoh amat, menjaga pola pikir agar tidak over, pastinya sensasi itu akan hilang dengan sendirinya. Pastinya kalian akan cepat sembuh. Begitu. Kuncinya kalian harus bersikap masa bodoh terhadap sensasi
dan apapun sensasi itu tidak berbahaya. Ya. Terus apa yang kalian takuti sekarang hilangkan. Saya mensugesti kalian, kalian takut akan sensasi karena takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M kan. Itu semua nggak ada hubungannya. Kalian itu harus bangkit, melawan mental yang lemah itu. Kalian harus mendobrak konsisten jalan-jalan pagi. Kalian jangan mau dikendalikan oleh pikiran anxiety itu. Seharusnya kalian yang bisa mengendalikan pikiran itu. Nah, kalian tidak akan mudah mengendalikan pikiran itu kalau kalian belum mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Makanya konsistenlah jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Ya, itu sering lakukan itu. Terus sekarang ya harus lebih bijak ketika kalian kena asam lambung GERD dikarenakan punya luka batin. Mulai sekarang maafkan yang udah berlalu, maafkan apa yang telah terjadi, dan kalian lakukanlah hidup ini sebahagia mungkin, se-enjoy mungkin, dan perlakukan diri kalian layaknya orang normal. Jangan melakukan kehidupan kalian layaknya orang sakit. Kalian itu hanya di gangguan psikis saja, hanya di gangguan pola pikir dan mental saja. Kalian lakukan diri kalian layaknya orang normal, orang sehat, dan yakinlah semua pasti akan berlalu, dan yakinlah semua pasti akan sembuh. Kalau saya dulu ya menerapkan seperti itu teman-teman. Juga jangan lupa selalu berdoa, senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar bisa sembuh, agar diberi kesembuhan, kesehatan, kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Ya teman-teman, juga saya membagikan sedikit pengalaman ketika saya jalan-jalan itu sembari membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sore hari pengalaman saya itu cemas, takut, gundah gulana, gelisah, sensasi bermunculan karena pergantian siang ke malam, saya memperbanyak membaca sholawat Nabi teman-teman. Kalau malam hari saya susah tidur, walaupun sudah memasang handset di telinga, sembari mendengarkan musik relaksasi, saya juga memegang tasbih sembari membaca astagfirullah atau membaca istighfar berulang-ulang juga agar saya mudah tidur teman-teman. Itu. Maka ayolah bangkit kalian, kembalikan jati diri kalian sendiri. Diri kalian yang dulu, ayolah kembalikan. Di mana diri kalian yang dulu teman-teman? Yang dulu ceria, humoris, apa-apa nggak ditakuti, mau keluar nggak takut, di keramaian takut, kalau di problem selalu pengennya di depan, pengennya yang menyelesaikan. Di mana diri kalian yang dulu teman-teman? Makanya ayolah bangkit, melakukan metode-metodenya, berjemur, setelah itu mengalihkan diri, jangan mengurung diri, bermain ke rumah teman atau tetangga. Kalau tidak, ya sering main ke kebun atau ke sawah untuk menetralisir saraf yang menegang. Semua sensasi itu dikarenakan pola pikir yang over, saraf yang menegang, sehingga peredaran darah itu tidak normal, otot-otot menegang. Dan saya yakin kalian pasti akan sembuh, sudah banyak yang sembuh, buktinya saya sembuh, dan semua itu hanya di gangguan mental dan pikiran. Dan saya mendoakan, saya mohon pada Allah, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Banyak kekurangan dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.